Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tadi bersama-sama kita telah membaca dari Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Di sini bersama-sama kita bisa melihat Bapak Ibu apa yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang sedang Ia alami. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, ada dua hal yang dapat kita jadikan pelajaran dan poin penting di dalam perenungan kita pada saat ini. Yang pertama adalah berdoa dan berjaga-jaga. Doa bukanlah hal asing bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bukan hal asing pula bagi warga jemaat GPIB, sebab secara universal atau secara umum doa menjadi yang tidak terpisahkan dari hidup orang beriman. Doa menjadi representasi atau wujud ekspresi iman atas apa yang ia percaya, ia pahami, atas apa yang ia imani. Begitu pula di mana doa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sebuah permohonan, sebuah harapan atau sebuah pujian. Nah, berdoa berarti adalah suatu hal yang berkaitan dengan doa itu. Suatu perbuatan yang berkaitan dengan harapan, dengan juga pujian, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, di malam hari ini pula ketika kita hendak merefleksikan kebenaran firman Tuhan, baik di minggu pertama Prapaskah ini maupun di hari doa GPIB ini, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia memahami ada proses yang harus Ia jalani, baik ketika Ia berangkat dari Yerusalem, lalu nanti berakhir di penyaliban di kayu salib, lalu berlanjut lagi di yang namanya kebangkitan dan kenaikannya. Ia memahami ada perjalanan dan karya Allah yang Ia emban dan pikul. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus Ia jalani di dalam rangka menyukseskanlah, katakan, karya Allah atau pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan baginya. Maka ketika Ia memahami dalam proses-proses ke depan yang akan Ia lalui, ada mungkin ketakutan-ketakutan yang muncul. Bukan ketakutan yang muncul seperti manusia-manusia pada umumnya, tapi ketakutan di mana bahwa Bapa akan meninggalkannya. Ditambah lagi dengan nubuat-nubuat atau perkataan-perkataan sebelum terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas atau penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Nah, Yesus memahami bahwa ini adalah masa-masa yang cukup krusial, masa-masa yang cukup pelik, masa-masa yang cukup sulit, dan di mana Ia akan masuk ke dalam yang namanya penderitaan itu, proses itu. Nah, maka doa ini tidak dijadikan suatu alat atau media untuk Ia menghindari karya itu, atau Dia lari dari tanggung jawab itu, atau Ia lari dari apa yang harus Ia lakukan. Melainkan doa ini Ia gunakan untuk bagaimana Ia menempatkan hal-hal tersebut. Doa ini kemudian juga menjadi kekuatan. Doa ini menjadi suatu sarana di mana Ia menunjukkan penyerahan dirinya, menunjukkan kebersediaannya atas karya Allah yang sedang Ia jalani. Di tengah-tengah tekanan yang ada, di tengah-tengah penderitaan yang telah muncul atau yang Ia ketahui, Ia memahami bahwa doa adalah salah satu cara di mana Ia menunjukkan penyerahan dirinya kepada Allah, berserah penuh. Dan doa itu membuat Ia tetap teguh menjalani karya penyelamatan Allah atau
hal yang telah Allah percayakan di tengah-tengah diri Yesus. Konteks bacaan kita saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, berkaitan dengan semakin dekatnya waktu bagi Yesus memasuki penyaliban. Di dalam Matius 26 ayat 2. Maka alur perjalanan Yesus ke Yerusalem juga diliputi keadaan yang semakin mencekam. Pernyataan Yesus bahwa waktunya sudah dekat dan nubuatnya tentang Yudas dan Petrus seperti yang saya katakan tadi, sungguh menjadi keadaan yang sangat menyedihkan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebab itu ketika Yesus ke Taman Firdaus untuk berdoa, ketika doanya seperti yang saya katakan, bukanlah doa untuk menyerah di tengah pergumulan, di tengah tantangan, atau di tengah keadaan yang pekat oleh kebencian, tetapi sebaliknya di doa itu ia mengatakan biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Ayat 38, ayat 42, ayat 44. Aroma kebencian yang demikian kuat dari para pemuka agama di Yerusalem menunjukkan bahwa di Taman Getsemani sedang terjadi pergulatan batin yang demikian kuat. Taman Getsemani menggambarkan suatu tempat yang menunjukkan ternyata ada bau-bau kejahatan yang muncul di situ. Taman Getsemani bukanlah taman yang memunculkan keindahan di dalam konteks ini, tapi muncul bau kejahatan yang dikemas dengan ayat suci yang sedang dipersiapkan dan akan berujung pada kematian. Maka daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, doa Yesus di Taman Getsemani menjadi sebuah doa pengakuan dan bukanlah doa penyerahan. Artinya apa? Artinya ada pengakuan akan otoritas, kewibawaan, dan kekuasaan Allah atas apa yang akan terjadi pada diri Yesus dan apa yang akan ia lakukan. Dan bukan hanya sekadar doa penyerahan diri dan keberserahan, apalagi doa untuk lari dari situasi itu, atau minta situasi itu dipalingkan, dijauhkan, bukan. Tapi doa itu dijadikan suatu alat atau momen di mana Yesus mengakui kedaulatan atau otoritas Bapa atas apa yang hendak ia lakukan, dan Yesus tetap setia akan hal tersebut. Maka daripada itu, Bapak Ibu, ketika kita melihat Getsemani menjadi saksi bisu tentang sikap menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasrat kebencian itu, hasrat kebencian dari para pemuka agama atau orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, supaya kemudian mereka bisa menangkapnya, bisa menyalibkannya, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas Yesus yang mengarah ke Yerusalem untuk mewujudkan karya keselamatan menunjukkan bahwa dosa demikian perkasa dan mematikan. Warna penyangkalan, pengkhianatan, kebencian adalah representasi kejahatan manusia yang berlangsung dalam konteks ini. Bahkan ada dan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Getsemani adalah ruang di mana penyerahan kesediaan untuk memasuki kenyataan yang menyakitkan tidak menyebabkan doa menjadi alat untuk menolak rencana Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi refleksi bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya juga, terutama di minggu-minggu pertama Prapaskah ini atau di hari doa GPIB ini, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, kita diajak untuk mari melihat, menghayati, memahami, dan menggunakan doa itu bukan sebagai alat untuk menolak rencana Allah, bukan sebagai alat juga untuk kita lari dan membenarkan akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, atau apalagi mendoakan hal-hal yang buruk atau tidak baik, bahkan mencelakakan orang lain. Melainkan hendaklah doa itu menghadirkan damai sejahtera. Tapi terlebih khusus, doa itu hendaklah semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ada penyerahan diri, ada pengakuan akan otoritas dan wibawa Allah, ada juga di dalamnya kesetiaan, di mana di dalam relasi yang begitu dekat yang dibangun di dalam doa itu
kita senantiasa bergantung, berserah kepada Allah, dan senantiasa mau menjalani setiap hal itu meskipun kita bergumul. Maka ketika Bapak Ibu bergumul, misalnya Bapak Ibu berdoa, bukan hanya semata-mata isi doa itu, Tuhan jauhkanlah pergumulan ini, atau ya Tuhan biarlah pergumulan ini cepat berlalu, atau kalau bisa pergumulan ini jangan semakin besar, dan lain sebagainya. Tapi mari minta di dalam doa itu, Tuhan mampukanlah anakmu ini, mampukanlah kami bergumul dengan setiap hal yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk tetap setia menjalaninya meskipun kami bergumul. Begitu pula ketika ada orang-orang lain yang bergumul dengan kehidupan mereka, pergumulan apapun itu. Entah itu pergumulan pribadi, keluarga, entah itu pergumulan sosial, entah itu pergumulan ekonomi, apapun itu. Maka kemudian Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat yang terkasih, kita juga terpanggil menjadi para pendoa-pendoa, menjadi tiang-tiang doa, menjadi rumah doa bagi mereka juga. Yang dimana doa tadi memiliki tujuan bukan hanya sekadar Tuhan hindarkanlah mereka, Tuhan jauhkanlah mereka, melainkan Tuhan mampukanlah mereka melalui setiap pergumulan yang ada. Mampukanlah mereka menjalani kehidupan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang indah yang dapat memuliakan nama Tuhan. Lalu hal selanjutnya yang menjadi refleksi kedua kita adalah tadi, bagaimana doa tidak dijadikan alat untuk mendatangkan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain. Artinya ketika kita sudah memahami dan menghayati akan makna doa tadi, hal yang kedua adalah agar doa itu tidak menjadi alat untuk kita minta sama Tuhan, Tuhan biarlah dia begini, biarlah dia begitu. Atau karena kita tidak suka dengan ia, kita benci dengannya, lalu kemudian saya doakan ya kamu ya, kamu nanti akan begini. Nah, maka jangan pula menjadikan doa-doa itu sebagai alat-alat yang sesuai dengan keinginan daging, keinginan manusiawi kita, melainkan pakailah doa itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau ajarkan. Di minggu pertama Prapaskah ini, bahkan di hari doa GPIB ini, dan ketika Bapak Ibu hendak beristirahat, menutup hari, merefleksikan segala macam karya Allah, dan mendoakan segala sesuatu yang Bapak Ibu hendak doakan, entah itu suka, duka, pergumulan, dan lain sebagainya. Kita diajak untuk mari pergunakan doa itu sebagaimana mestinya, sebaik mungkin, dengan betul-betul dilandaskan pada penyerahan diri kepada Allah, pada kesadaran, pada pengosongan hati dan pikiran, sehingga Allah yang hadir. Dan mari melihat bahwa hendaklah doa itu senantiasa tertuju pada kehendak Allah dan rencana Allah, bukan pada kehendak Bapak Ibu pribadi. Sehingga ketika apa yang Bapak Ibu doakan kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu tidak mengeluh, Bapak Ibu tidak murung, Bapak Ibu tidak kecewa, tapi mau melihat bahwa ada hal-hal yang terjadi di baliknya sebagai bagian atas respon Allah terhadap doa-doa yang Bapak Ibu panjatkan. Tuhan memberkati, dan Tuhan pula yang memampukan kita semua. Amin untuk firman Tuhan.